Kita ke informasi yang pertama, pemirsa, PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI resmi mengumumkan kesiapan operasional dalam mengawal tata kelola ekspor 3 komoditas sumber daya alam strategis. Langkah ini merujuk pada amanat peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2026 dan sejak beroperasi 1 Juni 2026, DSI telah membangun visibilitas transaksi ekspor batubara, kelapa sawit, dan ferroalloy dengan nilai lebih dari 14 miliar dolar Amerika Serikat tanpa mengganggu kelancaran kegiatan ekspor. Pada Senin 24 Agustus 2026, DSI mengumumkan rencana implementasi jajaran pimpinan eksekutif serta identitas merek perusahaan kepada publik. DSI dibentuk untuk memperkuat transparansi sekaligus mengoptimalkan nilai ekspor komoditas sumber daya alam strategis Indonesia. Sejak mulai beroperasi 1 Juni 2026, DSI telah membangun visibilitas analitis terhadap lebih dari 6.500 deklarasi ekspor. Data tersebut mencatat nilai ekspor lebih dari 14 miliar dolar Amerika Serikat dengan volume mencapai 90 juta ton komoditas. Arus komoditas tersebut bergerak melalui 50 pelabuhan di 25 provinsi dengan tujuan ekspor ke 100 negara. Jadi tidak usah ragu bahwa tetap Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa melakukan ekspornya secara langsung dan tetap kita we honor the sanctity of the contract, kontrak yang jangka panjang, tapi sifatnya dari DSI ini kita lebih pada saat ini mengevaluasi, memonitoring, dan juga memastikan bahwa yang paling penting adalah transparansi of the transaction. Itu yang paling penting bagi kita, sehingga semuanya ini juga berjalan arm's-length dan berjalan dengan baik dan benar. Ya memang dari 3 komoditas itu kita ketahui nilainya kurang lebih hampir mencapai 70 miliar dolar. Batubara sekitar 30,35 miliar US dollar, kemudian CPO sekitar 22,67 miliar US dollar, dan ferroalloy sekitar 16,43 miliar US dollar. Dan tentunya ini membutuhkan dan kita ingin meningkatkan tata kelola dari ketiga komoditas ini karena memiliki arti strategis bagi perekonomian di Indonesia. Melalui integrasi data nasional dan analis transaksi bersama BUMN, DSI mengidentifikasi potensi optimalisasi nilai ekspor hingga 5 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Upaya ini diharapkan untuk memperkuat pengawasan transaksi, menutup celah ketidaksesuaian nilai ekspor, serta memastikan nilai ekonomi komoditas strategis memberikan manfaat optimal bagi Indonesia. Untuk menjalankan fungsi tersebut, DSI diperkuat jajaran direksi dan komisaris dengan latar belakang industri, keuangan, hukum, hingga manajemen risiko. Struktur ini disiapkan untuk memastikan implementasi tata kelola berjalan secara bertahap, terukur, dan tetap menjaga kelancaran hubungan perdagangan yang telah berjalan. So the role of DSI, primarily we're starting to collect data that's already available in the ministerial systems. And the intention is not to add more bureaucracy, but to utilize data that's already existing. And from that data, we will start to do the analytics. We will need to add some more data that's not available, but that's where we'll start to identify and do the analytics for transfer pricing and under-invoicing. Secondly, we're moving to the role of intermediary. And intermediary is when exports go through DSI. And the role of intermediary, the relationship still maintains between the current buyer and seller. The flow of commodities still happens between the buyer and seller, and the flow of financing between the buyer and seller. Dari sisi teknologi, DSI telah membangun comment center terintegrasi yang disinkronkan dengan sejumlah sistem kementerian, di antaranya Bea Cukai, LNSW, MOMS, serta Simbara. Sistem tersebut saat ini telah memasuki tahap pengujian. Sebelumnya platform DSI diluncurkan pada 1 September 2026 untuk mendukung operasional teknis, termasuk uji coba portal eksportir. Implementasi platform ditargetkan rampung hingga akhir Desember 2026. DSI menegaskan, kesiapan sistem dan perubahan tata kelola ini tidak akan mengganggu aktivitas ekspor.
Proses transaksi, hubungan antar pembeli dan penjual, serta negosiasi pedagang tetap berjalan dengan DSI berfokus pada fungsi fasilitas, pemantauan, analisis, dan penguatan transparansi. DSI menargetkan penguatan tata kelola ini dapat meningkatkan transparansi sekaligus mengoptimalkan nilai ekonomi dari ekspor 3 komoditas strategis Indonesia. Dari Jakarta, Maulana Iqbal Ihsan Riansyah, jurnalis NTV melaporkan.